Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong saya. Baik. Izin majelis menyampaikan beberapa hal sebelum persidangan dimulai. Mohon izin terlebih dahulu. Jadi tadi waktu isoma kami tim JPU sempat berdiskusi terkait dengan ahli pada kesempatan kali ini. Jadi kami tim JPU terhadap ahli yang dihadirkan itu menolak keterangan ahli tersebut dengan beberapa pertimbangan. Di salah satunya antaranya yaitu satu, bahwa tadi ahli waktu pertama tidak menyerahkan surat tugas. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kurikulum kita ya, juga tidak ada. Yang ketiga, barusan tadi Mas juga menyampaikan terkait dengan ahliannya, apakah di kebijakan publik ataukah di filsafat itu. Dan yang keempat, yang terakhir bahwa ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum ini yang bersangkutan juga masuk dalam lembaga FNN. Jadi kami juga meragukan apakah ini sebagai saksi fakta ataupun ahli, mengingat dalam FNN beliau ini juga sebagai memiliki akun YouTube di mana tertera itu Rocky Gunung Official seperti itu kan. Itu terima kasih majelis. Izin yang mulia. Saya terangkan atau? Ya, sebentar. Oke. Saudara ahli ini di FNN juga dewan pakar di FNN. Mungkin dia bisa jelaskan problem. Kami sudah bermusyawarah ya. Keberatan saudara dicatat. Siap. Ya, dicatat ya. Kalau kita Siap. Tetapi kami akan tetap mempersilahkan. Siap. Siap. Ini memberikan keterangan Siap. di atas pertanyaan kami majelis dan Penasihat hukum. tentang penasihat hukumnya. Siap. Kalau saudara ya kami kembalikan Siap. dan perasaan apakah nanti akan tetap menanyakan atau tidak. Siap. Terima kasih majelis. Baik, silakan. CV-nya nanti menyusul kami serahkan. Ya. Kurikulum vitae-nya kami serahkan. Ada ya? Ada nanti. CV maupun surat tugas. Ya. Silakan. Saudara ahli, saudara, apa yang dimaksud dengan filsafat bahasa? Yang sakit. Ada dari saya Pak. Oke. Saya mengajar filsafat, itu artinya mengajar semua jenis pengetahuan. Saya mengajar teori ilmu hukum, saya mengajar teori ilmu politik, teori ekonomi, teori sastra, juga teori bahasa. Jadi seringkali orang menganggap filsafat itu satu cabang ilmu. Nah, di situ ngacoknya. Filsafat itu the mother of sciences. Semua ilmu itu berinduk pada filosofi itu. Jadi ilmu ekonomi itu teknikalitas dari prinsip justice. Hukum itu teknikalitas dari prinsip keadilan. Jadi orang yang belajar filsafat pasti harus belajar semua hal itu, matematik segala macam. Karena itu saya ngajar ilmu ekonomi, saya ngajar ilmu hukum. Lalu orang bingung kok ngajar semua, yang memang gitu. Kalau jadi filosofis mesti ngajar semua itu. Anda sudah tahu yang saya tahu semua itu. Jadi itu intinya. Jadi saya mau terangkan sebetulnya supaya orang nggak gugup dengan profesi sebagai dosen. Saya mengajar di hampir semua universitas di UI itu. Saya mengajar di fakultas kedokteran, medical ethics. Orang bingung, Anda bukan dokter, tidak mengajar di situ. Karena ada program ethics dalam kedokteran. Saya mengajar teori ilmu pertahanan, saya ajar di kepolisian. Karena diperlukan logika. Misalnya ilmu tentang legal reasoning, perlawanan hukum. Itu saya ajarkan, yang mungkin tidak diajarkan di fakultas hukum. Karena saya baca semua kurikulum itu kan. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, betul bahwa filsafat bahasa itu adalah upaya untuk mendeteksi di mana logika itu dipalsukan di dalam komunikasi politik. Itu intinya. Jadi dari awal saya perhatikan kasus ini, ada faulty argument di dalam reasoning tentang frasa.
Itu pengantarnya. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup filsafat bahasa itu? Terutama untuk mengetahui, tadi saya pakai istilah asing, faulty reasoning, gagal nalar. Misalnya soal metafor. Iya. Metafor itu ada bagian dalam upaya untuk mengaktifkan bagian yang kita sebut sensibility dari manusia. Kalau kita bikin bahasa pakai grammar, ya orang anggap itu bahasa teknis. Tapi kalau ada metafor jadi indah. Kalau saya bilang misalnya penasihat hukum bibirnya manis itu metafor. Karena saya tidak pernah mengetahui, apakah saya pernah cium dia sehingga saya tahu dia manis atau pahit. Mungkin dia habis minum kopi padahal pahit. Tapi saya bilang manis karena itu bagian dari keseluruhan fisiknya tuh. Lain kalau saya sebut misalnya bibirnya dia itu betul-betul asam. Karena saya lihat faktual dia harus minum lemon maka pasti asam secara logis gitu. Jadi itu sebetulnya sehingga orang kadang-kadang menganggap apa beda antara metafor dan yang disebut sebagai simile, kesamaan itu. Dalam kasus yang saya baca soal Edi Mulyadi, istilah IKN itu adalah metaforik karena dia abstrak. Istilah apa tadi? Jin buang anak itu lebih abstrak lagi. Jadi kalau saya belajar tentang legal philosophy dan filsafat bahasa, dengan mudah saya tahu bahwa nggak mungkin sesuatu yang abstrak itu dipidanakan. Karena itu jadi konyol. Misalnya saya tanya, Jin, apakah benar Anda pernah buang anak? Itu kacau menurut logika. Jadi kita mesti anggap itu metafor, karena nggak pernah ada jin buang anak. Itu tidak faktual kan, terpaksa sebagai peralatan bahasa. Jadi misalnya kalau saya lihat ini ada berkas tebal di meja umum. Ini saya bisa duga ini isinya fakta. Tetapi yang kita persoalkan bukan fakta, metafornya. Itu bedanya. Jadi metafor adalah perumpamaan, bukan persamaan. Itu bedanya. Kalau persamaan namanya simile tulisnya. Bahasa Inggrisnya kita baca bahasa Inggris simile. Kesamaan, bukan perumpamaan. Itu bedanya. Nah kalau kesamaan itu ada faktanya, kalau perumpamaan nggak ada faktanya. Itu intinya. Nanti saya punya perhatian lanjut. Asal bagian ini dulu dipastikan. Terus apa saja yang menjadi objek filsafat bahasa itu? Filsafat bahasa berurusan dengan logika. Karena kalau saya misalnya sedang berbahasa, saya dituntut untuk membuktikan bahwa kemampuan saya berargumentasi tersusun secara logis. Jadi filsafat bahasa menguji logika di dalam bahasa. Ini saya kasih contoh misalnya logika dari jin buang anak. Di dalamnya kita membongkar apakah jin buang anak itu logis apa enggak? Ya enggak logis jin buang anak. Karena saya katanya kapan sih jin buang anak? Di mana dia buang anak? Siapa yang dia buang? Itu namanya kita bongkar reasoning di dalam frasa itu. Nah, kenikmatan kita berbahasa justru karena ada metafor. Jadi metafor itu membuat kita enak berbahasa. Kalau saya lagi kesel, dia bilang, aduh, lu ngapain? Lu kesel, lu ngelantik koplo. Tidak saya maksudkan untuk ngelantik koplo. Tapi itu ada cara aja, kata misalnya untuk olok-olok. Jadi bagian olok-olok itu justru bagian dari kenikmatan berbahasa. Bayangkan misalnya kalau bahasa itu sebenarnya kita ketik grammar aja kan. Jadi bahasa jadi indah justru, jadi efektif, jadi produktif kalau ada bagian olok-oloknya. Jadi olok-olok itu bagian dari praktek bahasa dan itu menetap di dalam kehidupan bangsa kita di seluruh dunia. Kita bikin pantun itu ada yang olok-olok juga. Itu soalnya pertanyaan. Pembahasan filsafat bahasa itu meliputi apa saja? Filsafat bahasa itu dibahas di dalam dua tema besar. Yang satu namanya hermeneutics atau semiotics. Jadi kita berupaya untuk gali, dig out inti utama dari ucapan itu apa sebetulnya. Ya mungkin mereka yang belajar language forensic tahu bahwa kata itu disebut kata karena dia dipasangkan dalam kalimat.
Kalimat hanya disebut kalimat kalau dipasangkan dalam paragraf. Paragraf hanya disebut paragraf kalau dia dalam satu bab hanya disebut bab kalau dalam satu buku. Jadi itu yang namanya listening kata. Kata itu diurut ke atasnya apa. Nah kalau kata itu dipenggal sebagai kata, konteksnya hilang, historisnya hilang, kenikmatannya hilang, grammarnya ada, tetapi estetika tidak dapat. Jadi permainan kata itu bagian keunikan manusia. Hanya manusia yang bisa bermain-main dengan kata-kata. Karena itu disebut manusia adalah language using animal. Manusia adalah makhluk yang mempermainkan bahasa dan dipermainkan oleh bahasa. Itu intinya. Saudara ahli, apa perbedaan antara filsafat bahasa dengan linguistik? Oke. Linguistik itu bagian teknis dari bahasa. Ada hubungannya dengan filsafat bahasa. Yang bahaya adalah kalau linguistik tidak dikontrol oleh filsafat bahasa. Dia menjadi soal teknis. Ada departemen linguistik di Universitas Indonesia, tapi dia tidak bicara tentang filsafat bahasa. Dia bicara tentang fungsi kata di dalam kalimat, grammar. Filsafat bahasa semacam oversight committee. Kalau sekarang apa itu filsafat bahasa itu di Kopersia namanya propam, itu namanya filsafat bahasa. Jadi dia mengkontrol kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kata, penyalahgunaan bahasa. Nah, linguistik tidak menguji itu. Linguistik itu praktek berbahasa. Jadi kita bedakan antara filsafat bahasa sebagai dewan sebetulnya dewan etis untuk mengetahui kapan bahasa itu disimpangkan untuk kepentingan politik. Beda kata, misalnya kata emak itu buat kepentingan estetik, beda dengan untuk kepentingan politik, beda untuk kepentingan hukum, beda untuk kepentingan ngolok-ngolok. Itu fungsi dari filsafat bahasa. Jadi saya ulangi lagi, saya ringkas saja. Linguistik itu adalah bagian teknis dari bahasa. Filsafat bahasa adalah bagian rasional dari upaya untuk menemukan gimana bagian teknis itu terpisah dengan konteks. Itu maksudnya. Ini ada kata-kata ya. Tolak ibu kota baru, KM. Proyek oligarki, melampaui uang rakyat. Apa makna secara filsafat bahasa? Coba saya terangkan teorinya ya. Kalau kita bilang IKN itu bagus, saya pakai kata bagus. Itu di dalam bahasa Greek Yunani namanya, kita bayangkan IKN itu sebagai sebuah saya carikan istilahnya. Apa namanya ya, topos saya cari istilah supaya jadi kalau saya bilang saya membayangkan IKN itu bagus, itu bayangan saya. Kalau saya bilang IKN itu buruk, itu juga bayangan saya. Jadi IKN itu adalah habitat yang belum ada. Itu intinya. Ini saya dapat keterangan konseptualnya, saya lagi cari supaya dapat istilah yang tepat. Kalau misalnya saya main musik, lalu saya bilang, oh musiknya indah, artinya ada harmoni di dalam musik itu, maka kita nikmati keindahannya. Tapi kalau musiknya kacau, saya bilang di dalam musik itu ada kakofoni, ada kekacauan. Nah sekarang, kalau saya bilang IKN itu indah, saya tanya pada diri saya, kenapa kamu bilang indah? Karena saya habis nonton presentasi Presiden Jokowi di laptop beliau. Termasuk uraian Presiden bahwa IKN itu akan dibiayai tidak dari uang rakyat, maka juga mau indah. Karena itu IKN bagus, nggak merampok hak saya, nggak merampok tetangga saya yang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, bukan IKN. Maka timbul imajinasi saya, oh itu indah, bagus itu. Tapi kemudian keindahan itu dibatalkan oleh berita kedua. Bahwa Presiden akhirnya bilang, enggak, kita mau pakai 20% gitu. Lalu berita ketiga, calon investor IKN itu kabur. Maka saya ubah imajinasi saya dari indah menjadi buruk. Dan itu dasarnya kan nggak mungkin saya pertahankan keindahan itu.
itu, setelah saya dengar musiknya, ternyata partiturnya berantakan, kondatornya nggak ngerti, no. Maka saya bilang, Anda bilang tadi kita diundang untuk mendengarkan orkestrasi yang di dalamnya ada harmoni, ternyata di dalamnya ada kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian aja tanpa partitur, jadi nggak ada keindahan. Jadi kalau saya ditanya indah nggak ibu kota baru, awalnya indah, tapi kok Anda berubah, Pak Rocky jadi kritisi, Anda berbohong. Diundang untuk mendengarkan simfoni, ternyata yang kita dapatkan kakofoni. Dibayangkan bahwa ibu kota itu bagus, ternyata nggak ambal. Maka saya ubah di pikiran saya hanya mengubah di pikiran. Nah, saudara Edi Mulyadi mengubahnya dan mengucapkan bahwa itu adalah tempat jin buang anak. Sebetulnya saya juga berpikir begitu, tapi saya nggak dapat kalimat itu. Dia dapat kenapa? Karena dia dengan mudah menghubungkan keadaan keburukan itu dengan frasa, dengan metafor dalam kebudayaan Betawi. Buat tempat jin buang anak itu tempatnya nggak enak, nggak bagus itu. Jadi tempatnya yang tidak bagus untuk jadi lokasi ibu kota. Dengan tetapi ibu kotanya akan jadi buruk di situ. Itu yang kita sebut sebagai distopia. Tadi kalau dia bagus kita sebut utopia. Jadi ibu kota negara tadinya dia utopia. Dari bahasa Yunani, topos artinya tempat, artinya tidak ada. Dengan kata lain itu tempat yang kita nggak tahu dari mana. Tapi di dalam tradisi filsafat bahasa menyebutkan utopia, itu artinya tempat yang bagus. Sebetulnya salah terjemahan kalau tidak pakai grammar bahasa Yunani, namanya utopia. Artinya bagus. Tapi orang semacam Thomas More yang menulis buku Utopia 1500 tahun lalu memakai istilah utopia, bacanya utopia. U artinya bagus, topia artinya topos, di tempat yang indah. Sebaliknya orang yang merasa tempat itu akan merusak lingkungan, dia akan bilang itu bukan utopia, itu distopia. Distopia artinya buruk. Jadi sebetulnya cuma permainan psikologi aja. Ada orang yang anggap, kita akan punya ibu kota, akan punya utopia. Ada yang bilang, enggak, kita akan punya distopia. Itu sama kualitasnya. Orang yang memuji dan orang yang tidak memuji sama-sama mengucapkan hal yang tidak ada, karena itu baru di depan. Jadi jin buang anak di mana tempat jin buang anak itu ucapan aja sebetulnya tuh. Terhadap kejengkelan. Nah kejengkelan itu kan nggak bisa dipidana. Saudara ahli, dari judul berita yang saya bacakan tadi, tolak ibu kota baru, proyek Kaligrafi merampok rakyat. Apakah judul ini mengandung ujaran kebencian berdasarkan agama, ras, dan antar golongan? Saya pernah dulu, seringkali kacau pengertian kita tentang ujaran kebencian. Hate speech. Kata hate speech itu hampir di dalam sejarah peradaban karena ada peristiwa di masa lalu yang menyebabkan orang masa kini mengingat itu dan memakai kembali. Kalau saya bilang misalnya Yahudi, itu di Eropa itu kata yang intinya membela mereka yang mengalami siksaan oleh Nazi, oleh Hitler. Kalau di Indonesia bilang Yahudi, artinya mereka yang pelit, culas. Jadi istilah itu di dalam konteks sejarah harus kita bersihkan lebih dahulu. Nah, hate speech harusnya diterangkan peristiwa di masa lalu yang diungkapkan kembali di masa kini dan menimbulkan emosi tentang masa lalu. Itu namanya. Nah, di kita semua ujaran disebut hate speech itu sangat perlahan. Artinya orang-orang yang bikin hukum ITE tidak ngerti sejarah dari hate speech. Saya tambahkan contohnya ya. Kalau ada seseorang menghina perempuan di Eropa, ada asal perempuan bodoh itu, maka orang itu akan kena pidana. Karena nggak boleh menghina perempuan. Kenapa? Karena di masa lalu perempuan diandaikan sebagai penghuni neraka dan bersekutu dengan iblis. Bahasa Latinnya, bahasa Perancisnya femme fatale. Di setiap peristiwa ada femme-nya. Di setiap peristiwa yang fatalistis ada femme-nya. Femme itu artinya perempuan. Karena dulu perempuan itu kalau dia lagi menyendiri, lalu mulai laki-laki
berdiri di dalam rumahnya itu di abad di tahun 1200-1300, dia dianggap sebagai sedang bersekutu dengan iblis, dengan setan. Lalu dia dituduh sebagai nenek sihir. Nenek sihir di Eropa pada waktu itu diburu untuk dibakar hidup-hidup. Karena dianggap setiap perempuan yang berdiam di rumah, apalagi dia sendiri, pasti sedang merancang kejahatan. Maka gereja Katolik perintahkan bakar rumahnya, bakar dia. Di Eropa ada 300.000 perempuan dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai nenek sihir. Padahal kemudian mengetahui bahwa perempuan ini lagi bikin peralatan rumah tangga untuk dijual di pasar. Laki-laki merasa tersaingi karena produk apa sekarang namanya UMKM perempuan lebih bermutu dari hasil laki-laki. Laki-laki cemburu, lapor pada gereja. Gereja bilang dia bersekutu dengan setan. Jadi mengatakan dasar perempuan itu hate speech karena di belakang sana ada peristiwa yang memang membenci perempuan. Beda dengan di Amerika yang menganut prinsip silahkan bicara bebas. Jadi kalau kita bilang kita menghina perempuan di Amerika, itu nggak akan ada implikasi apa-apa. Adanya implikasi etis. Satu waktu seorang perempuan, dia mau jadi profesor di Harvard University. Terus rektor Harvard yang dulu Menteri Keuangannya Bill Clinton, namanya Lawrence Summers, dia komentar ke publik, ngapain perempuan belajar matematika, kalian nggak bisa berpikir abstrak. Heboh. Tetapi Amerika tidak bisa pidanakan si rektor ini karena dijamin kebebasan berbicara. Tetapi kelompok feminis kemudian bikin petisi bahwa ini rektor yang nggak bermutu. Akhirnya rektornya sadar, dia malu, dia mundurkan diri. Jadi beda dengan di Eropa dengan di Amerika. Nah, Amerika nggak punya pengalaman nenek sihir tadi. Satu waktu di Italia ada Liga Eropa, MU lawan Liverpool. Lalu hakim garisnya adalah perempuan. Hakim garis bilang bolanya out. Hakim utamanya bilang dasar perempuan. Kalau hakimnya laki-laki pasti masuk bolanya. Dihukum dia karena menghina kemampuan perempuan. Jadi saya rangkum tadi bahwa hate speech itu mesti ada dasar pengalaman buruk di masa lalu. Itu intinya. Sekarang saya balik. Apakah menyebutkan ibu kota negara itu adalah tempat jin buang anak? Nggak ada peristiwa jin buang anak di masa lalu. Dia nggak boleh disebut hate speech karena nggak ada peristiwa di masa lalu. Ada orang tahu itu ada jin yang buang anak. Itu intinya. Jadi filsafat bahasa membongkar hal semacam ini. Jin buang anak itu hate speech. Di mana hate speech-nya? Semua orang pakai istilah itu bertahun-tahun dan nggak ada problemnya. Apalagi nggak ada peristiwa di masa lalu yang membuktikan pernah ada seorang jin yang membuang anaknya itu. Itu absurd. Dan absurditas itu yang masuk di ruang pengadilan. Nah, absurd pengadilannya tuh. Kan itu intinya. Saudara ahli, di dalam YouTube channel Bang Channel itu, terdakwa ini membicarakan masalah data. Artinya datanya adalah hasil riset dari ada 8 LSM di sini. Dia bicara di sini, dia jelaskan bahwa proyek ini ada proyek oligarki, ada bukti-buktinya di sini. Di situ ada tambang-tambang yang dipunyai oleh para oligarki dan para penguasa-penguasa rejim ini. Nah, di situ juga disebutkan ada lubang-lubang tambang. Sudah dianalisa di dalam Mas bahwa di situ banyak korban dan sudah ada yang meninggal. Nah, secara filsafat bahasa gimana ini? Pembicaraan ini gimana? Kalau saya pemerintah dengan mudah saya bantah itu, nanti kita tutup, nanti kita bersihkan, nanti tapi ini fakta yang dia temukan, ada lubang, artinya berbahaya, sangat mungkin ada racun keluar dari situ. Tapi pemerintah kita akan tutup. Nah, saya pakai istilah saya, kedunguan pemerintah adalah dia melakukan keputusan politik sebelum melakukan amdal lingkungan. Itu kedunguannya. Dan saya ucapkan di mana-mana, bahwa pemerintah dungu dalam hal itu. Kalau orang bilang ada menghina presiden, enggak. Saya menghina jalan berpikir presiden. Karena presiden nggak boleh salah berpikir. Presiden mesti bilang bahwa saya membangun ibu kota. Sebelum saya bangun, saya ingat ada prinsip dalam hukum lingkungan. Amdal harus mendahului keputusan politik. Itu filosofi dari tahun 70. Ketika
hukum lingkungan diagung-agungkan, timbul satu problem bahwa kalau tidak diamdal, maka potensi bumi ini rusak, membahayakan manusia sekitar. Jadi waktu itu saya kritik keras bahwa pembangunan ibu kota tanpa melalui amdal itu artinya perampokan alam dan kerusakan alam. Maka saya terangkan banyak lebar. Lalu Presiden bilang, oke nanti kita lakukan amdal. Enggak boleh, amdal harus sudah terlebih dahulu. Anda nggak bisa menempatkan gerobak di depan kuda, nggak jalan gerobak itu. Jadi itu prinsip. Jadi saya pakai prinsip yang bahwa di mana saya ngajar tentang environmental ethics, hukum lingkungan, saya ngajar etika lingkungan. Bahwa tidak boleh amdal itu disusulkan, itu berbahaya sekali. Dan filsafat lingkungan dimulai dengan halangi investasi melalui amdal. Kalau dia lolos, nah itu betul investasi bagus, bukan amdal disusulkan. Jadi itu soalnya. Jadi data itu betul-betul data yang menjaga dan tidak amdal, karena itu timbul semua orang ada di situ. Greenpeace punya data yang sama, LSM lingkungan punya data yang sama. Jadi bagi penulis ini, saudara Edi, bagi Greenpeace, junto LSM, junto masyarakat dunia menganggap bahwa IKN itu adalah sebuah distopia, tempat yang buruk. Kenapa nggak ada amdal itu? Yang baik di mana? Ya memang kita lihat tempat itu baik hanya di laptop presiden, tapi itu laptop bukan fatwa. Tentu yang di laptop presiden dibuat bagus banget. Ada burung yang terbang-terbang, nanti ada air mancur di kanan. Tapi saya belajar tentang etika lingkungan, tahu betul bahwa satu batang pohon ditebang itu artinya sarang burung hilang, sarang semut hilang, potensi air mengalir dari tanah ke atas untuk diluapkan menjadi fotosintesis itu berhenti. Itu cara membaca ekologi sebetulnya. Jadi ekologi nggak bisa dibaca sekedar soal teknis. Sudah gampang nanti kita timbun, nggak bisa. Menimbun pun artinya mengambil dari tempat lain. Jadi membuat lubang di tempat lain sama aja itu masalahnya. Itu the very logical philosophy. Ini ada berita. Ciputra sulap kebun tempat jin dua anak jadi Pondok Indah. Apa makna? Salah persahabat bahasa. Ciputra sulap kebun. Sulap kebun tempat jin buang anak jadi Pondok Indah. Iya, jinnya pasti marah. Karena dia minta izin pada si jin. Jin untuk mana amdalnya yang pindahin kami. Karena itu soalnya. Jadi orang akan berolok-olok begitu. Tapi tidak ada orang yang tersinggung karena nggak mungkin jin ngomel pada investor. Kita yang ngomel, kita mewakili jin. Saya bilang itu curang. Karena Pondok Indah itu adalah resapan air tuh. Kita tahu itu. Dari zaman SMA saya main-main di situ. Dan itu kebun pisang, kebun singkong di situ. Sekarang saya lihat jadi rumah mewah dan akhirnya nggak ditempati. Akhirnya jadi tempat kuliner di situ. Padahal tadinya mau dibikin perumahan tempat orang Jakarta punya hiding place, punya tempat ya menikmati alam sekitar Ciputat dan Ciputat. Jadi begitu masalahnya. Jadi demi jin, saya akan bilang itu merusak lingkungan atas nama jin. Karena beritanya begitu kan, mensulap Pondok Indah dan tempat jin buat anak, jadi tempat orang kaya menimbulkan korupsi kan itu.